Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 4. Sini kami akan membuat video mengenai tata cara penggunaan dari micrometer inside atau micrometer dalam. Mari simak video kami berikut ini. Gas. Jadi yang pertama dari kelompok kami saya sendiri akan memperkenalkan tentang inside micrometer. Jadi micrometer itu ada 3 jenis, ada yang inside, outside, dan untuk kedalaman dari benda. Lalu yang saya pakai ini adalah inside micrometer dengan merek Mito Toyo. Dan ini dapat box ini. Di dalam box ini ada alatnya sendiri, ada micrometer inside ukuran 125 sampai 150 mili. Jadi ada beberapa ukuran di micrometer inside, jadi sesuai kebutuhan yang kalian butuhkan saat mengukur benda. Lalu juga ada adjustment untuk komponen adjustment untuk kalibrasi sebelum memakai. Untuk mengukur, alat ini harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kenapa? Untuk mendapat hasil dengan akurat. Lalu alat ini juga ada versi lainnya, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini bisa kurang akurat daripada micrometer inside ini. Jadi alat micrometer ini lebih akurat daripada jangka sorong. Nah, ini ada part-partnya di sini. Yang part pertama di sini ada anvil untuk menjepit dari barangnya di dalam diameter seperti ini, diameter dalamnya. Jadi dia dijepit seperti ini. Lalu juga ada timbel untuk skala nonisnya, dan juga ada anvil penyetel, ada juga klem yaitu buat pengunci, dan juga ada sleeve di sini, alat utamanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait definisi dan komen-komen awal atau part awal yang saya bisa jelaskan. Selebihnya oleh rekan saya akan dijelaskan dengan lebih rinci tentang fungsi-fungsi dari komponen-komponen di micrometer ini. Terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari komponen-komponen yang ada pada micrometer inside ini. Jadi untuk yang pertama di sini, ini adalah namanya anvil. Anvil berfungsi sebagai penumpu pada benda. Jadi anvil ini digunakan sebagai penumpu antara kedua sisi benda pada saat kita mengukur sebuah benda. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada yang namanya timbel. Ini timbel adalah bagian yang berbentuk tabung yang terletak di bagian luar dari sleeve. Fungsinya untuk meletakkan skala nonius. Timbel ini dapat diputar, dan setiap putaran timbel akan menggerakkan anvil penyetel. Nah, kemudian komponen selanjutnya di sini adalah yang namanya sleeve. Sleeve adalah lintasan dari timbel. Sleeve ini sebenarnya diletakkan sebagai skala utama. Kemudian selanjutnya adalah klem. Ini klem berfungsi untuk menahan poros gerak agar tidak bergerak pada saat proses pengukuran benda berlangsung. Jadi ketika kita mengukur sebuah benda dan untuk ukurannya sudah pas, maka kita akan menguncinya agar mikrometer ini tidak bergerak lagi dan mengubah dari ukuran dari benda yang akan diukur. Kemudian selanjutnya ada yang namanya grip. Grip ini adalah pemegang untuk memposisikan ketepatan pengukuran menggunakan micrometer screw ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada yang namanya anvil penyetel. Jadi fungsi dari anvil penyetel ini bisa ditambahkan extension rod, atau ketika kita ingin mengukur panjang sebuah benda dan benda tersebut panjangnya melebihi dari panjang mikrometer ini, maka kita dapat menggunakan komponen tambahan yang namanya
extension rod. Dan juga fungsi lain dari anvil penyetel ini, kita bisa melakukan yang namanya kalibrasi menggunakan kunci alat ini. Nah, seperti ini dan diputar. Kemudian untuk cara yang kedua di sini kita bisa lihat ada bolongan. Nah, ini bolongan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kalibrasi menggunakan kunci ini. Jadi kita letakkan kunci ini dan ada di sini pengait, kita masukkan. Kemudian kita putar sesuai dengan kalibrasi yang pas. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi dari tiap-tiap komponen pada micrometer Insight ini. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan dari micrometer Insight ini. Yang pertama, untuk melakukan pengukuran adalah kita lakukan set angka 0 di sini dari angka 0-nya sini agar mendapatkan hasil yang valid. Kemudian kita tempatkan anvil ini ke benda kerja. Lalu kita putar timber ini sesuai dengan pasnya benda kerja itu untuk mendapatkan hasil ukuran. Dan kemudian setelah dirasa sudah pas, lalu kita kunci bagian sininya. Kemudian setelah terkunci kita lepas dari benda kerja, kemudian kita baca hasil dari pengukuran. Untuk pembacanya sendiri adalah yang pertama adalah kita baca dari skala utama di sini. Di sini skala utamanya adalah 128 128,5. Nah, di skala non-use ini adalah 0. Jadi untuk ukuran ini adalah 128,5 mm. Dan kita coba lagi untuk kita buktikan pengukurannya. Kita kunci. Lalu di sini adalah skalanya, skala utamanya 129,5 dan skala non-use adalah 129,66. Mungkin begitu cara dari melakukan pengukuran menggunakan Micro Insight dan cara membacanya. Selanjutnya dari rekan saya akan mempraktekkan cara pengukuran dengan benda kerja. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengukur diameter dalam dari benda ini menggunakan micrometer. Caranya kita masukkan micrometer ke dalam untuk mengukur diameter ini. Kita putar sampai kencang. Dan kunci dengan klem. Dan kita lepas. Kemudian kita akan menghitung ukuran dari diameter dalam benda ini. Jadi untuk hasil pengukuran benda tersebut adalah di sini skala utamanya tercantum 140. Kemudian skala non-use-nya yaitu di 42. Untuk perhitungannya adalah 0,01 kali 42. 0,01 ini didapat karena di sini keakuratannya tercantum 0,01 mm. Jadi kita kalikan 0,01 dengan hasil pengukuran 42. Kemudian hasil ini kita tambah dan menghasilkan
pengukuran yaitu 140,42 mm. Jadi benda yang diukur ini tadi memiliki diameter dalam yaitu 140,42 mm. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang Micrometer Insight, yang dimana kami menjelaskan